Brand smartphone legendaris Nokia diketahui telah kembali di permukaan dan mencoba strategi penjualan terbaru dengan merilis sebuah handphone murah yaitu Nokia C12 Pro. Smartphone ini mengusung layar seluas 6,3 inci beresolusi HD+, sudah disematkan lensa kamera 8 megapiksel sebagai kamera utama, 5 megapiksel untuk kamera selfie, dan menggunakan chipset Unisoc 986-3A1 sebagai dapur pacunya, yang dipadukan dengan pilihan RAM sebesar 2/32 GB dan 3/64 GB serta dijalankan di atas basis Android 12 Co Edition. Di India, Nokia C12 Pro varian 2/32 GB sudah bisa didapatkan dengan harga Rp6.999 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Sedangkan untuk varian 3/64 GB dibanderol seharga Rp7.999 atau sekitar 1,4 juta rupiah. Setelah iQOO Z7 series sebelumnya telah rilis di India dan juga China dengan beberapa perbedaan, kini kabar terbaru telah terlihat bahwa iQOO Z7 series akan segera rilis secara global dan juga di Indonesia pada tanggal 3 April 2023 mendatang. Smartphone ini dipercaya akan menggunakan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 782G yang didampingi dengan kapasitas RAM 12 GB. Layarnya sendiri mengandalkan panel IPS 120Hz beresolusi Full HD+, kamera utama 64 megapiksel OIS dengan kamera selfie 16 megapiksel hingga memiliki power supply yang cukup jumbo 5000 mAh lengkap dengan charger 120 watt. Meskipun terkait harganya belum terkonfirmasi, namun iQOO Z7 series dipercaya akan menjadi pesaing kuat dari Poco F4 di range harga 4 sampai 5 juta rupiah. Jajaran Realme 10 series akhirnya kedatangan varian terbaru yaitu Realme 10T. Ponsel yang akan menggunakan chipset Dimensity 810 ini memiliki layar berukuran 6,6 inci IPS LCD beresolusi Full HD+ 90Hz. Layar depannya menampung lensa selfie dengan resolusi 16 megapiksel, sementara di bagian belakang menampung kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Realme 10T memiliki pilihan konfigurasi memori 4/128 GB dan 8/256 GB yang masih bisa ditambah menggunakan micro SD. Sementara baterainya ada di angka 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya 18 watt. Sementara untuk harganya, Realme 10T sudah bisa didapatkan dengan harga 6.999 Thailand Baht atau sekitar 3,1 juta rupiah untuk varian 4/128 GB dan 8.999 Thailand Baht atau sekitar 3,9 juta rupiah untuk varian 8/256 GB. Melalui sebuah postingan di akun Twitter resmi ROG Phone Global, diketahui ROG Phone 7 akan resmi diluncurkan pada tanggal 13 April 2023 secara serentak di 3 kota dari 3 benua berbeda. Secara spesifikasi, ROG Phone 7 diyakini akan menggunakan chipset terkuat Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2 dengan pilihan konfigurasi memori mulai dari 16 GB sampai 18 GB. Sementara terkait spesifikasi lainnya, smartphone gaming kelas atas ini akan hadir dengan layar AMOLED 6,8 inci Full HD+ 165 Hz yang juga didukung dengan baterai 6000 mAh serta fitur pengisian daya cepat 65 watt. Sebuah teknologi gabungan antara smartwatch dan juga TWS earphone baru-baru ini diketahui telah diperkenalkan oleh pihak Huawei lewat produk terbaru mereka yaitu Huawei Watch Buds. Produk ini merupakan produk 2-in-1 jam tangan pintar dengan sepasang earbud TWS di dalamnya yang sudah memiliki fitur AI Noise Cancelling. Terkait harganya, apabila berkaca dari harga Eropa, maka Huawei Watch Buds ini dibanderol dengan harga €499 atau sekitar 8 juta rupiah. Akhirnya Realme GT Neo 5 SE akan dipastikan meluncur pada tanggal 3 April 2023 mendatang. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Realme GT Neo 5 SE akan menggunakan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2, RAM 16 GB, storage 1 TB yang mampu menghasilkan skor Antutu hingga 1 juta lebih. Terkait baterainya, berdasarkan gambar yang beredar, Realme GT Neo 5 SE akan menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan teknologi charging 100 watt. Sementara soal layar, resolusi yang dibawa akan mencapai 1.5K dengan refresh rate super tinggi 144 Hz.
Berbicara tentang harga, akan sangat menarik untuk kita bahas dan kita tunggu di Senin nanti. Apakah Realme mampu menjadikan Realme GT Neo 5 SE ini sebagai Snapdragon 7 Plus Gen 2 termurah atau tidak? Brand raksasa smartphone yaitu Oppo dan juga OnePlus diketahui baru-baru ini diberitakan akan diusir dari pasar Eropa terkait penjualan produk mereka terutama di negara Inggris, Jerman, Belanda, hingga Prancis. James Peterson selaku PR global OnePlus mengatakan bahwa mereka tidak akan keluar dari pasar Eropa dan Inggris serta akan tetap mempertahankan operasional mereka di negara tersebut. Hal tersebut juga diaminkan oleh juru bicara Oppo Eropa yang mengatakan bahwa pihak Oppo masih memiliki rencana besar untuk tahun 2023 ini. Akan tetapi statement tersebut menurut kami semakin akan membingungkan karena pihak Oppo hanya membicarakan tentang rencana mereka di tahun ini namun tidak untuk kedepannya. Sebelum kita masuk ke kabar berita terakhir, buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Redmi Note 12 Turbo telah resmi diperkenalkan dengan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 terbaru yang dipadukan dengan RAM up to 16GB. Redmi Note 12 Turbo menghadirkan layar OLED 6,67 inci beresolusi Full HD Plus 120Hz dengan lubang punch hole untuk kamera selfie 16MP, sementara di bagian belakangnya terdapat kamera utama 64MP dengan lensa ultra wide 8MP dan lensa makro 2MP. Ponsel ini ditenagai oleh baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 67 watt dan sudah menggunakan tampilan MIUI 14 berbasis Android 13. Terkait harganya, Redmi Note 12 Turbo dibanderol dengan harga mulai dari 1.999 yuan China atau sekitar 4,3 juta rupiah untuk varian terendah 8/256GB. Sekian dulu kabar terupdate dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru pamit. Assalamualaikum brother.